Nggak balik lagi? Asik. Nggak balik lagi? Sip. Wah, mantap. Iya, kita sama-sama silau soalnya, jadi aman. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetuko Erwin Soekarno. Yep. Bener ya? Yep. Bener kan? Terakhir dicek di akte kelahiran insya Allah begitu. Oh, masih sama berarti kan? Iya. Gimana Mas kabar, Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Ay. By the way, selamat ya. Apa Dapat momongan baru kan. Yang jelas dia baru dapat momongan baru. Alhamdulillah. Kapan sih itu lahirnya? Tanggal 26 Tanggal 26 kemarin ya. Berarti bulan apa ini? Mei. Ya? Loh, 26 Mei ya? 26 Loh, Mei. persis sama anak gua dong. Wah, alhamdulillah. Persis banget. Ada kembarannya berarti. 2012 26 Mei itu anak pertama gue. Mantap. Akhir. Semoga ketularan cantiknya. Oh, cewek juga ya? Cewek lagi berarti. Cewek lagi dia. Cewek lagi. Oh, mantap. Di Surabaya berarti ya waktu itu ya. Bener-bener ini bener-bener ini yang pertama ini. Ini yang pertama, bener-bener yang pertama. Beneran yang pertama. Sebetulnya gue nanti Dan nggak menarik banget kan. Iya, karena podcast gue rencananya memang nggak ada yang menarik, jadi nggak perlu dilihat orang banyak. Banyak. Ini juga gue nggak tahu. Tahu-tahu ntar kalau mati aja berarti baterai gue habis atau memorinya yang hilang. Memorinya habis. Karena kemarin katanya memorinya habis. Oh gitu. Berarti sekarang anak berapa dong ya? 3 ya? 4 lah. 4 ya? 4 ya? 4. Dari ibu yang ini 4. 4? Cewek semua. Jangan ditonton istri. 4 ya? 4 ya? 4. Ini dari satu anak 4, alhamdulillah. Istri yang pertama ya? Enggak lah. Istri cuma 1? Iya. Oh iya. Gitu guys. Nah, ini boleh nggak sih bilang di sini? Jadi Mas Erwin ini gue manggilnya, kita kenal kapan sih? Ya kenal karena di pekerjaan yang sama, di kantor yang sama. Lo udah berapa lama sih Bang? Berarti di kantor ini? Di kantor ini, kalau di kantor yang ini ya masih tahun 2005 masuk. Tapi kalau jadi gawe di Pemkot Kediri sih tahun 2002. 2002 ya, udah lama ya. Berarti di sini 2005 udah tua banget ya, termasuk senior lo ya berarti. Enggak lah kalau senior lah. Oh, enggak ya. Ya jadi gue tuh kenal sama dia di kantor yang sekarang ini, dan sekarang gue udah pindah juga. Cuman ya kenal udah, tapi dia karirnya cepet banget melesat lah. Memang kalau kompetensi insya Allah sih dia top lah. Untuk masalah itu, iya nggak sih? Terima kasih. Iyalah, harus jadi kota Kediri harus berbangga punya salah satu orang seperti dia sih sebetulnya. Menurut gue sih, banyak yang support gitu ya? Pekerjaan saya, dan orang-orang yang support itu orang-orang yang luar biasa hebat ya. Siap. Beliau itu. Nih kalau ini selalu merendah tuh kayak gini, padahal otaknya di dia semua. Emang ya keren. Gimana kerjaan sekarang? Sibuk-sibuk gimana? Selama pandemi gimana nih COVID-19 nih? Kalau dibilang load ketemu orang jadi lebih berkurang jauh ya. Kalau dulu kan rapat sehari bisa 4 kali, 5 kali ketemu orang banyak. Cuman dengan ini kondisi ini sekarang ya jadi beralih ke ini ya, ke media yang lain ya. Jadi pakai IT akhirnya kita ketemunya. Cuman memang ya beda lah pasti ya. Dan capek duduk lama-lama di sini. Oh gitu ya, duduk mulu ya. Iya. Kan biasanya pasti kan ke lokasi, ngecek lokasi. Masih nggak sih? Melakukan hal itu maksudnya ke pasar atau gimana enggak? Masih, cuma terbatas kan. Kan juga nggak boleh keluar ini kan. Nggak boleh keluar sering-sering lah. Masa yang pemerintah yang ngasih warning gitu ya, keluar kemana-mana kan ya nggak lucu juga sebetulnya. Kita ikutin aja lah, karena itu yang saya pikir terbaik. Tapi gimana kota Kediri dampaknya luar biasa nggak sih sebetulnya? Ini kita udah jalan lockdown ya, ibaratnya lockdown 2 bulan hampir 3 bulan nih. Yap. Sebenarnya bukan lockdown ya kalau yang kita lakukan ya. Cuma memang kami sih di pemerintah kota sih bersyukur ya, karena Big Boss ya, wali kota kan emang relatif lebih terbuka ya daripada daerah lain. Setiap kali ada penambahan kasus positif selalu di broadcast ya sama beliau ya. Jadi kami sih bersyukur karena
jadi sekitarnya jadi aware kan ya, terutama kalau ada penemuan satu orang ini di kelurahan A misalnya. Jadi saya pikir satu kelurahan kemudian jadi lebih aware ya. Udah sampai di sini loh, bukan hanya sekedar baca berita saja, tapi memang nyata gitu loh. Apa namanya, ancamannya ada gitu. Jadi bukan hanya parno maksudnya, tapi memang benar-benar ada. Ya tapi setelah 2-3 bulan inilah katakanlah, dan ya kalau gua pikir sih aktivitas belum kembali bener-bener normal kan ya, apalagi anak sekolah pun belum masuk, terus teman-teman mungkin kalau kita yang kerja kantoran mungkin relatif masih aman lah ya, masih ada aktivitas dan dia kerja masuk kantoran, tapi gimana dengan teman-teman yang dia kerjanya harian dan otomatis kan sekarang juga mungkin tidak banyak yang kerja juga dong kena dampak kayak gini. Maksud gue, kira-kira Kota Kediri apa sih programnya, ada kegiatan atau gimana, kayak kalau gue denger kan kalau pemerintah pusat tuh pasti ada kayak bantuan langsung tunai dan segala macem. Itu kalau di daerah kayak gimana sih sebetulnya, Mas? Jadi kalau di pemerintah kan kita supaya lebih mendekatkan sih, kita punya beberapa jargon ya. Jadi kayak si Jamal kemarin ya, jadi jaring pengaman masyarakat. Tapi basisnya sebenarnya kita tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah saja ya. Meskipun kami juga banyak mengalokasikan itu, tapi kami berharap juga akhirnya bantuan atau jaring pengaman sosial itu juga berbasis komunitas ya. Jadi kalau kemudian ada kelompok-kelompok yang merasa berlebih dalam kondisi pandemi seperti ini, kami pun juga ikut merangsang supaya mereka terlibat dalam berbagi lah ya. Si komunitas itu ya? Betul. Dan alhamdulillah itu jalan ya, melalui platform si Jamal itu. Gitu ya. Kemudian kita juga punya platform untuk Bentar. Jamal itu apa sih, Mas? Ada kepanjangannya nggak maksudnya? Si Jamal itu jaring pengaman sosial ya namanya. Nah itu kemarin kita pakai aplikasi memang. So far sih belum sampai ke ke aplikasi Android ya. Masih dari WA grup itu cuman, tapi so far cukup membantu lah. Itu untuk lokal Kediri aja, Kota Kediri aja ya. Si Jamal itu. Terus yang kedua yang lokal ini kita juga itu Bimah. Jadi Bimah. Jadi belanja ini saya agak lupa ini ya, belanja ini dari rumah. Jadi intinya kami coba mengumpulkan produsen ya. Yang paling terpukul di COVID ini kan sebenarnya konektivitas antara produsen ke konsumen ya, terutama kebutuhan sehari-hari. Betul. Jadi sayur mayur, bahan-bahan makanan kemudian termasuk makanannya ya. Si Bro Fandi kan bisa paham ya, kondisi di Kediri itu kan banyak banget orang bisnis kuliner ya. Ya pasti, benar. Kafe gitu kali ya, kafe makanan. Karena COVID ini kan dampaknya saya pikir luar biasa berat banget. Baik mereka yang memang sudah settle di bisnisnya, apalagi yang baru mulai ya. Kemudian kami berusaha untuk mencoba mendekatkan, membuat link lah ya, link supaya yang dulunya pengusaha-pengusaha atau bisnis-bisnis kecil yang rely on bisnis secara offline itu bisa terkoneksi melalui online. Maksudnya pindah platform tuh? Enggak? Atau gimana? Dia jadi online atau kayak gitu tuh enggak sehari dua hari. Gampang kan mestinya. Enggak gampang. Makanya kemudian benar-benar kita manfaatkan yang ada dulu. Kalau kita mau mengubah platform mereka dalam artian aplikasi berbasis Android atau apa, saya sebut merek nih kalau boleh. Nggak apa-apa, di sini sih bebas mau ngomong apa aja. Loss. Itu kan nggak gampang ya, maksudnya. Ada waktu gitu. Kemudian juga apalagi pelaku usaha kecil itu mungkin juga belum begitu aware terhadap kebutuhan melakukan bisnis via online. Makanya kami manfaatkan yang sudah ada. Jadi kalau mereka sudah familiar dengan WhatsApp, ya udah pakai aja WhatsApp. Tapi kami membuat grup ya, peer kecil gitu yang bisa menghubungkan orang. Oh ini loh ada
ada apa namanya, ada dagangan kayak gini nih yang bisa delivery langsung ke rumah. Karena ya anjurannya memang begitu, anjurannya supaya tetap di dalam rumah saja, butuh apa tinggal order nanti dikirim. Jadi yang di rumah tetap bisa hidup nih, tetap bisa makan, yang jualan juga tetap bisa hidup karena mereka tetap dapat order. Tapi sebetulnya kalau kayak kita ini sebetulnya di masa pandemi ini harusnya kayak gimana sih ya? Apakah masa diem aja di rumah terus kemudian lantas nggak belanja, nggak apa, kan kasihan juga mereka nggak misalkan nih gini, kalau kita mungkin kerja kantoran, mungkin kita nggak dagang kan, kita nggak jualan, tapi gimana dengan jualan, mereka kan juga butuh orang yang beli tuh ceritanya. Kalau mereka nggak dibelanjain, mereka mau hidup dari mana kan gitu juga. Iya sih, sebenarnya sih kalau saya pribadi berpikirnya perubahan kan pasti ya. Betul. Saya pikir ya kalau contohnya saya dulu belum menikah ya, kemudian saat menikah kan saya nggak mungkin bergaya seperti anak bujangan lagi ya. Gitu ya, ya siap. Nah, saya pikir kita menghadapi pandemi ini kan kita nggak tahu apakah kondisinya akan mereda atau akan tetap seperti ini, dan kita yang harus beradaptasi. Iya loh, katanya dengar-dengar sampai 2 tahun. Nah, itu kan juga nggak tahu, nunggu sampai vaksinnya. Kapan vaksinnya datang kan gitu. Sepakat. Jadi intinya kalau memang kemudian pandeminya tidak segera berakhir atau ya tidak segera mereda, paling tidak ya kemudian kita yang harus dancing with corona ya istilahnya. Gitu, betul. Ya untuk memudahkan, kalau ngomong dancing with wolves dulu ya filmnya kan, ya kita yang harus menyesuaikan dengan corona. Jadi kalau memang kemudian jargonnya ya akan ada new normal ya kita akan ketemu dengan hal-hal yang dulu kira-kira 4 atau 5 bulan lagi kita anggap sebagai hal yang konyol, sekarang jadi normal. Sorry gua potong. Tapi kan susah tuh Mas, maksudnya gini, ngomong new normal katakanlah, ngasih mungkin kayak orang yang di kota, orang yang bagaimana dengan teman-teman yang dia tinggalnya di pedesaan, jauh dari kota, jauh dari informasi dan segala macam. New normal ya mereka menganggapnya ya kayak biasa aja, udah nggak pakai masker, nggak pakai apa, tanpa protokol kesehatan yang tanpa melakukan protokol kesehatan yang sesuai kan gitu. Gimana kayak gitu kan, mestinya menurut gue ya mestinya harus ada edukasi pemerintah dong, sosialisasi mengenai hal itu dong harusnya. Yup, sepakat. Ya, jadi gini, kalau ini balik lagi ke ini, jadi kalau kita misalnya punya apa ya namanya, hidup kan juga nggak gitu-gitu aja, maksudnya pasti kan ada perubahan. Sebenarnya kan kita harus melihatnya, justru kita bersyukur dalam pandemi yang sekarang ini ya. Jadi kalau ngomong sejarahnya pandemi itu kan udah bolak-balik ya, mulai zaman pes, zaman lepra, zaman penyakit yang dulu dan membunuh ratusan ribu jutaan orang sebelumnya. Kita mungkin harus bersyukur ya, di masa sekarang ini kita terkena badai pandemi ini ya, dalam kondisi kita memiliki teknologi yang jauh lebih advance dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita punya teknologi yang tetap bisa menghubungkan kita. Coba bayangin kalau dulu misalnya kita biasa mudik misalnya, terus telepon itu belum ditemuin. Iya benar. Terus susah juga ya komunikasi. Betul, tiba-tiba ada pandemi seperti ini orang. Kalau sekarang kan tinggal video call, pakai aplikasi WhatsApp atau memindahkan silaturahmi aja. Iya. Yang tadinya ketemu orang sekarang pakai video call dulu lah. Baik tele lah ya. Kan sekarang semuanya serba tele ya. Ada telemedicine, ada tele apa aja lah, ada telekomunikasi. Iya. Terima kasih. Thank you. Nah, itu makanya. Ini udah ada jarak ini ada jarak kok. Ini udah 3 meter. Ini kan pakai wide angle kita. Iya. Tadi sudah baca banyak doa ya semoga. Nah, jadi gimana tadi Mas? Iya, komunikasi tadi kemarin. Jadi kita sebenarnya patut bersyukur sebenarnya, meskipun kita mengalami pandemi ini, kita justru mungkin sekarang waktunya mungkin kita harus sadar kalau teknologinya sebenarnya sudah ada loh. Jadi teknologi sudah ada dan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Beberapa malah gratis kan ya, ya aplikasi yang bisa menghubungkan orang telekomunikasi, ya tele yang tadi saya sebutin itu sekarang sudah ada dan sebagian gratis, tetapi kita nggak pernah pakai gitu, karena memang kita berpikir buat apa. Nah sekarang mungkin memang waktunya kita untuk
Ya. Kalau dilihat sih kayak kantor-kantor juga instansi-instansi juga sudah banyak lah melakukan interaksi, rapat, meeting dengan kayak gitu-gitu ya. Misalkan kayak pakai Zoom atau Google Meet kan gitu. Jadi kaya loh ya yang orang yang punya Zoom kayak gitu sekarang ya. Itu kan banyak dipakai orang tuh. Ya rezekinya orang, ada yang ngatur ya. Ya memang berarti pandemi itu kira-kira buat sebagian orang menjadi pasti kena dampak, tapi buat sebagian orang dampaknya negatif, buat sebagian orang mungkin dampaknya positif ya. Kayak gitu ya. Perang pun juga ada manfaatnya buat bisnis-bisnis yang bikin senjata ya. Gitu. Iya benar. Padahal perang ya. Iya. Ya tapi siapa ada yang mau ada perang kayak gitu. Tapi intinya itu tadi ya. Jadi ya kalaupun akhirnya kita harus menghadapi pandemi ini dalam kondisi yang kan saya juga belum berpikir apakah kita akan menemui istilah back to normal ya, jadi kembali ke normal dulu atau memang kita harus facing the new normal ya, harus menghadapi normal yang baru. Karena kalau kemudian kalau dulu kita ketemu kemudian deket-deketan pakai masker, kadang orang kan aneh, ngapain sih, risih banget pakai masker. Sekarang kan harus memang harus seperti itu ya kita bahkan mungkin nanti saat adik-adik kita ya atau anak kita yang kecil itu masuk sekolah, mereka harus pakai face shield di mana ya, memang itu mungkin yang harus dilakukan ya. Ya protokolnya kan harus begitu kali ya untuk yang adik-adik kita yang sekolah ya. Intinya life must go on kan, nggak mungkin kemudian kita begitu menghadapi sure. Setuju. Kita harus kita udah hidup nggak menarik, enggak lah, saya pikir. Setuju. Hidup berubah, kita pun harus beradaptasi. Setuju sih sama Mas Erwin barusan. Mas, tapi kalau bicara masalah pandemi tadi kan berarti tadi kan gue bilang ada dampak negatif dan dampak positifnya. Kalau dampak positif mungkin tadi ada sebagian orang yang dapat rezeki dari pandemi ini, tapi ada sebagian orang yang banyak orang yang kena dampak. Otomatis ya nggak sih kalau kelas masyarakat yang kelas bawah, kelas menengah ke bawah bisa jadi miskin mendadak nggak sih? Dan terus kaitannya dengan tingkat kemiskinan kota Kediri terus gimana dong itu ya? Iya pastilah ya, saya pikir dampaknya pasti akan ada ya. Pasti ada ya. Kami juga harus meyakinkan di masyarakat terutama di kota Kediri ya. Kalau kami di pemerintah kota Kediri tidak diam ya. Jadi kami juga merancang sedemikian rupa jaring pengaman sosial itu terutama supaya mereka nggak jatuh ya, nggak sampai tenggelam terlalu jauh di jurang kemiskinan itu. Ada beberapa, cuma memang belakangan ini kan orang jadi ini ya, harusnya orang social distance, kalau orang pada ngantri ya mereka ngantri untuk dapat bantuan sih. Saya pikir kita pun juga harus 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 bisa memahami ya kondisinya. Kalau yang kita yang tiap hari dapat gaji tiap bulan dapat gaji, hidup dengan nyaman-nyaman aja, lihat yang itu yang lainnya harusnya ini kok lah. Tapi bisa bayangkan kalau kemudian mereka yang sudah 2-3 hari tidak makan, terus mereka diberi kabar, wah ada dapat bantuan, saya pikir orang pasti. Betul. Mantap. Tapi bosan nggak sih sebetulnya kena pandemi ini selama 2-3 bulan nggak bisa kemana-mana? Bayangin. Bosan bro, pasti bosan. Bosan. Tapi nggak mungkin. Gue bosan banget di rumah tuh, apalagi ya maksudnya kantor juga mungkin keadaannya nggak senormal dulu. Kerjaan juga masih belum running well seperti dulu ya kan, pastilah mungkin semua lini pekerjaan mungkin sama kali ya. Even di kantornya Mas Erwin, di kantor gue juga sama, katanya juga gitu. Tapi kira-kira satu hal atau 2 hal deh, kalau pandemi ini berakhir, COVID-19 ini berakhir, mau ngapain coba? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Jalan. Itu pertanyaan yang paling gampang karena tiap hari kepikiran terus ya. Kapan dia bisa jalan-jalan ya? Saya belum berpikir. Kebetulan saya itu hobinya ke pantai sama istri juga ke pantai. Siap. Anak-anak saya juga senang olahraga. Saya itu barusan saya juga ngomong sama si Irfan itu kalau ini udah selesai, pasti enak ya jalan-jalan ke pantai. Berapa pantai yang udah kepikiran singgahi ya. Oke. Ya mudah-mudahan semoga cepat paling nggak cepat mereda ya. Kalau tuntas 100% ya semoga Allah memberikan kesempatan seperti itu lagi. Tapi kalaupun tidak, semoga kita semua bisa beradaptasi dan bisa menjadi orang yang lebih tough ya.
Siap. Balik lagi tuh, berarti anak istri di Surabaya apa udah di sini? Udah balik sini ya? Berarti kemarin tuh pada masa-masa PSBB dong sebetulnya Surabaya? Yap. Surabaya PSBB. Dan mengerikan. Oh ya gitu ya? Ya mengerikan karena nggak bisa kemana-mana, begitu masuk. Ya udah masuk rumah sakit udah nggak kemana-mana ya? Kalau kamar aja bahkan nganterin istri ke mana, ke tempat apa namanya, operasi. Selesai udah balik ke kamar lagi. Oke. Ya, alhamdulillah. Namanya siapa? Belum. Oh, belum ada namanya? Belum. Jangan-jangan namanya ada COVID, corona gitu nggak kayak orang-orang itu? Jangan. Oke deh. Mungkin kelihatannya itu dulu aja deh. Yep. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Gitu yang aja. Jelas. Iya nggak usah panjang-panjang. Ngapain panjang-panjang? Ini baru pertama. Nggak menarik juga. Kalau ada yang like kasih tahu saya. Oh iya pasti. Kita cari nanti orang yang like pertama kali siapa kita kerjain. Iya. Oke, thank you Mas Erwin ya. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ciao.